Indonesia adalah salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia. Di berbagai penjuru negeri, kelapa menjadi sandaran perekonomian yang sangat penting. Kelapa dapat diolah menjadi minyak dan glukosari kelapa. Selain itu, masih ada produk sampingan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Di Purworejo, Jawa Tengah misalnya, per tahun produksi kelapa di daerah ini mencapai 40.000 ton. Dengan luas areal kebun mencapai 25.000 hektar, tak salah jika Purworejo disebut sebagai sentra kelapa di Jawa Tengah bersama Kebumen. Di desa Kedung Kamal, kelapa kebanyakan diolah untuk dijadikan minyak goreng dan jajan lemper tepo. Lemper tepo adalah makanan khas Purworejo yang dibuat dari ampas minyak kelapa. Namun, lemper tepo adalah produk sampingan dari produksi minyak, sehingga yang harus ditempuh dahulu adalah pembuatan minyak gorengnya. Di usaha pembuatan minyak goreng Nur Hidayat, dalam sehari setidaknya akan dicukil 2.500 butir kelapa. Kelapa harus direndam terlebih dahulu selama 1 malam. Paling cepat, kelapa cukil ini akan diangkat atau diproses 12 jam kemudian. Perendaman berfungsi melunakkan daging kelapanya. Daging kelapa yang lunak akan memaksimalkan keluarnya air santan. Memarut kelapa harus menggunakan parutan mesin yang besar. Hanya dengan cara ini, target produksi harian dapat dicapai. Kelapa diparut dengan posisi kulit menghadap keluar. Ini lebih mudah dibandingkan jika posisinya sebaliknya. Parutan kelapa harus segera diproses sesaat setelah diparut. Ini untuk menghindari keluarnya bau abak yang muncul akibat reaksi dengan udara sekitar. Proses yang cepat juga akan memaksimalkan air santan yang dihasilkan. Memeras parutan kelapa dilakukan dengan diinjak-injak. Ini adalah tahapan yang paling berat dari produksi minyak secara tradisional. Parutan akan diinjak selama kurang lebih setengah jam. Sebenarnya, ini adalah proses memeras santan. Namun karena banyaknya bahan, kita harus menginjaknya sebab tenaga yang dihasilkan kaki lebih besar. Secara berkala, keranjang akan disiram dengan air hangat, sehingga parutan akan kembali basah dan santan dapat dikeluarkan lagi. Keranjang wadah parutan dibuat dari anyaman bambu. Dengan keranjang jenis ini, air santan dapat mengalir keluar terus-menerus. Air santan akan mengalir melalui bambu dan ditampung di bak penampungan di dekat tungku. Proses ini akan terus dilakukan selama air santan yang keluar masih berwarna putih pekat. Yang mana ini adalah penanda masih banyaknya kandungan air santan yang ada pada bahan. Yang diproses menjadi minyak adalah kepala santannya. Bagian ini akan selalu berada di atas. Bagian bawah biasanya adalah air yang tadi dipakai untuk memeras parutan. Namun karena perendaman telah dilakukan lama, kepala santan ini jumlahnya sangat banyak. Dalam sehari, kelapa santan ini baru akan selesai direbus setelah pukul 3 sore hari. Sekali merebus, akan diproses kurang lebih 100 liter bahan baku. Jumlah ini hanya kepala santannya saja. Jika ditotal dengan air panas di tong perebusan, jumlahnya sekitar 200-an liter. Perebusan akan dilakukan selama kurang lebih 2 jam. Waktu ini sebenarnya relatif tergantung kualitas kelapanya. Jika kelapanya cukup tua, waktu perebusan malah bisa lebih cepat. Namun jika kelapanya banyak yang muda, perebusan bisa memakan waktu hingga 6 jam.
Tanda bahwa minyak telah keluar dapat kita amati pada permukaan bahan. Jika sudah mulai menggumpal, berarti minyak kelapa telah terpisah dari ampasnya. Gumpalan ampas minyak disebut dengan nama tepo, blundo jika di Jawa Timur, atau galendo jika di Jawa Barat. Ampas minyak inilah yang di Purworejo sering diolah menjadi jajanan khas yang disebut lemper tepo. Yang harus diperhatikan, kita harus ekstra hati-hati melakukan pemindahan ini, sebab minyak yang kita pindahkan sangat panas. Jika sampai tumpah atau terkena tangan, kulit kita akan langsung melepuh saking panasnya. Habisin dulu. Tinggal dikit, Mas. Oh iya udah. Dul, tolong tepo yang udah jadi tolong ditaruh. Oh, ya, Mas. Ketika masih berada di bak pengepresan, minyak telah mengalir ke penampungan. Tetapi ini hanyalah minyak yang memang terpisah dari ampasnya. Oleh karenanya, kita masih harus memeras ampasnya lagi. Pada ampas inilah terdapat minyak dalam jumlah yang banyak. Proses pengepresan ini akan dilakukan sebanyak 2 kali dengan cara manual, sehingga seluruh minyak yang ada dapat dikeluarkan semuanya. Inilah yang disebut tepo atau blundo, yang sejatinya adalah ampas pembuatan minyak kelapa. Di Purworejo, tepo harganya sangat menjanjikan. Di hari biasa, harganya Rp25.000 per kilogramnya. Akan tetapi menjelang hari raya, bisa mencapai angka Rp40.000 per kilogramnya. Lebih mahal dibandingkan harga minyak kelapa yang merupakan produk utama. Tepo ini banyak dijual di pasar-pasar tradisional. Kebanyakan akan dibuat menjadi olahan khas Purworejo yang disebut lemper tepo.